Ini tanggal 4 Februari 2021 ya, jam 4 pagi. Aku udah rasa kontraksi tiap 5 menit sekali. Jadi karena sorry galap, karena kontraksinya datang terus, jadi Ken sekarang jemput Ingrid Maria, teman aku, biar nanti jaga Marty, karena kemarin kan Marty baru keluar dari rumah sakit kan. Jadi jemput teman aku, biar dia yang jaga Marty siangnya. Karena kalau bawa ke sekolah kasihan, baru keluar rumah sakit kemarin, masa suruh sekolah, kasihan dia. Itu gengs update. Ini aku lagi panasin karage buat makan dulu baru ke rumah sakit. Aku sih belum telepon rumah sakit juga, klinik maksudnya. Gengs update. Aku sekarang udah di rumah sakit ya. Ken tadi cuma antar ke sini buat bawa barang, tapi nggak boleh masuk. Jadi Ken pulang lagi nanti jam pulang lagi dan tadi dicek aku di sini pembukaannya itu pembukaan 3. Jadi kontraksinya tiap 5 menit. Kalau kontraksi udah tiap 1 sampai 3 menit baru disuruh telepon Ken, suruh datang lagi. Jadi nanti Ken datang cuma pas mau lahiran. Pas lahiran Ken gak boleh masuk. Pas sudah lahiran Ken bisa lihat baby. Habis itu Ken pulang. Nanti ketemu lagi pas aku pulang ke rumah. Mau pulang baru dijemput. Begitu, karena kan lagi pandemik ya. Jadi aku sekarang lagi nggak lagi kontraksi. Sekarang jam 6 kurang nih. Jam 6 kurang, 6:10 pagi. Tiduran dulu. Nanti kan sarapan datang, kumpul tenaga, baru habis itu aku mulai jalan-jalan dalam kamar. Gitu. Sarapan pagi, gengs. Mari kita makan. Menggugah selera sekali. Aku kayaknya nggak mau makan yogurt deh. Rotinya enak sekali nih, kelihatannya hangat-hangat. Lihat, dikasih kopi kan kalau di Jepang. Itadakimasu. Update guys. Jam 11:30 siang. Baru dicek pembukaan 3 tidak maju. Jadi mari kita makan saja dulu ya. Ini menunya. Kelihatan gak sih? Ada nasi, ada ikan, penuh dengan sayur mayur, buah, ocha. Kayaknya ini miso siru deh. Itadakimasu. Hai gengs, puji Tuhan
Aku udah lahiran. Jadi kita sambil tiduran ya gini ya gengs. Tolong jangan bully saya karena ini memang realitas hidup saya seperti ini. Dan aku pakai kamera ya HP buat videoin karena kamera yang satu ketinggalan di rumah. Jadi kualitasnya mungkin gak bagus kalau kalian download. Aku gak bisa tidur. Jadi aku ini ngobrol aja sama kalian. Jadi baik terus ya. Saya lahiran normal ya. Hari ini genap 38 minggu plus 5 hari. Terus seperti yang sudah di video alurnya itu, pokoknya Marti keluar rumah sakit. Di video sebelumnya kan Marti keluar rumah sakit di tanggal 3 Februari. 4 Februari subuh jam 2 pagi perutku tuh mules. Akhirnya aku hitung lah ya kontraksi sampai jam 4. Ternyata semakin memendek. Akhirnya aku bangunin Ken, aku bilang tolong jemput Ingrid. Akhirnya Ingrid datang, udah akhirnya aku sama Ken datang lah ke klinik ini. Aku telepon klinik dulu, tempat aku bersalin, kontrol. Terus mereka bilang, oh ya datang aja. Awalnya dia santai aja. Ya, anak keberapa? Anak kedua. Kontraksinya tiap 5 menit. Langsung dia bilang begini, namanya siapa lagi? Terus gue bilang lagi nama gue kan, nama aku. Terus dia bilang udah datang aja. Pas datang dicek, ternyata pembukaan 3 jam. Sampai sini sekitar jam 5 pagi. Hari ini juga, tanggal berapa ini? Tanggal 4 Februari. Lalu dicek pembukaan 3, dibilang ya udah kamu nginap. Suami nggak bisa masuk. Awalnya gue pikir suami bisa masuk ya, ternyata kagak bisa. Jadi suruh pulang suami gue. Ken suruh pulang. Nanti kalau udah pembukaan 10 baru Ken ditelepon datang. Jadi selama proses sakit-sakit itu ya, sakit yang aku ambil video itu tuh nggak terlalu sakit. Itu yang sakit yang berat, yang udah pembukaan 6, 7, 8. Ya ampun Tuhan, gue udah meraung-raung, udah teriak di dalam kamar sendiri. Tapi mungkin karena hari ini gak ada orang yang lahiran, cuma aku doang gitu. Jadi bidannya masuk, terus dia ulas-ulas massage gitu kan. Terus dia menenangkan, tapi aku gak bisa tenang, aku udah nangis. Tuhan nih, saya sudah nangis sampai nangis berdarah-darah, bukan darah-darah, mata sampai bengkak lah pakai ini. Jadi ini menyayangkan kenapa kita dilahiran di masa pandemi ini. Tuhan nih, menderita apa lagi. Aduh, itu akhirnya itu udah sakit banget ya. Aku udah nggak tahan gitu kan. Aku nggak pakai obat ya. Dan Jepang itu kan harus lahiran normal. Akhirnya udah gitu dia massage di pembukaan. Akhirnya di jam berapa ya? Aku udah nggak bisa makan malam, makan siang, makan pagi, makan siang, snack jam 3 tuh udah bisa. Makan malam jam 5.30 aku udah nggak bisa makan. Aku coba makan, aku duduk, itu tambah sakit, kayak mau kelempar dari sofa. Ini bukan lebay ya gengs, buat kalian yang belum pernah lahiran, tiap orang itu beda-beda ininya, nyerinya, tingkat ketahanan nyerinya. Nah aku tuh nggak tahu deh kenapa itu aku nggak bisa tahan. Udah bisa tahan, tingkat ininya beda-beda ya. Jangan takut loh kalau untuk hamil atau melahirkan normal, nggak usah takut. Nah, bukan menakut ya. Terus kayak mau kelempar gitu kan. Terus tapi ya baik banget bidannya itu, tenang gitu kan. Datang usap, pasang monitor di perut gue. Terus dia sambil kontraksi datang, dia cek pembukaan berapa. Jadi pas kontraksi datang tuh pembukaan sudah pembukaan 8. Langsung bidan bilang
nanti kalau kontraksi lagi kamu ambil nafas ya, kamu tenang, ambil nafas. Saya sekarang pergi siapkan ruang bersalin, tempat bersalin, semuanya alat-alat dia mau keluarin gitu kan, mau persiapan. Jadi aku menemukan ini posisi yang bagus semenjak Mindannya pergi tuh adalah tengkurap di ini, ngangkang di kayak posisi mau sholat gitu ya, sujud gitu di lantai. Itu yang paling enak dan gak terlalu sakit. Terus tapi bedanya cepat juga gitu. Terus dia datang, dia bilang, udah yuk kita pindah posisi ke ruang bersalin karena kamu udah ini, kamu ntar lagi udah lahiran katanya gitu. Itu posisi jam 5:30, udah mau jam 6 gitu kan. Udahlah. Nah dari jam 6 sambil lihat-lihat gini, wah ini udah mau lahiran, langsung mereka bilang, telepon suami kamu. Awalnya mereka mau telepon, aku bilang sudah aku yang telepon gitu, sambil kesakitan aku telepon, baru aku bilang segera datang. Langsung Ken kaget kan, dia pikir kok cepat banget mungkin ya, Ken datang. Udah, tapi Ken datang nggak bisa masuk, tidak bisa memegang tanganku, jadi dia tuh cuma di luar mendengar suara doang. Terus udah akhirnya 1,5 jam itu mengedan, gak berhasil ya. Aku sudah berusaha, kepala sudah keluar sedikit, bidannya juga baik sekali, gak bisa. Akhirnya mereka bilang gini, itu udah 1,5 jam kan, mereka bilang sudah 1 jam. Terus mereka bilang gini, waktu kamu lahiran anak pertama juga di vakum kan? Terus aku bilang, iya emang, aku bilang gitu karena kepalanya gede. Yaudah kita vakum gitu. Akhirnya di vakum lah, terus lahir ya dengan selamat ya. Ternyata pas lahir itu kepalanya anak aku itu, dia kalau normal kan anak kalau keluar jalan lahir kan kepalanya di bawah kan. Nah Michael anakku itu kepalanya menghadap atas, mukanya tuh menghadap atas, jadi makanya nggak keluar gitu kata dokter. Dia bilang pantesan ini nggak keluar gitu kan. Sudahlah, ya udah vakum segala macam. Aku bilang udah apa aja, gue udah kagak kuat gitu kan, mau vakum mau apa, lagian kan dia balik lagi kepalanya gitu. Ada yang komen kan kepalanya mati tuh, oh pantesan kepala mati. Ya aku bukan sensitif banget ya, pantesan ya di vakum kepalanya mati itu. Aku tuh nggak sensitif, vakum itu normal. Sini saya jelaskan ya, vakum itu di kedokteran itu dihalalkan, bukan diharamkan gitu ya. Jadi tolong Anda mengerti, dan kalau komen itu tuh pikir-pikir sedikit supaya dunia ini aman dan tentram. Ibu sensitif ya. Lanjut, aku tutup kepala geng soalnya aku dingin. Lanjut, udah gitu udah selesai, akhirnya dijahit lah ya, pangpong. Nah pada saat Mikey lahir ini dikasih susu kayak first, kayak pegang pertama gitu loh, terus di asi dini, terus dipeluk, terus dibersihin segala macam, tunggu sampai Mikey dikepakein baju agak rapi, dikasih ke Ken, habis itu kasih ke aku lagi, disusuin lagi gitu. Nah Ken gak bisa masuk, jadi fotonya itu Ken sendiri ya aku sendiri, gak bisa bareng foto keluarga karena koronces. Terus Ken udah selesai, udah Ken langsung pulang. Ken gak boleh lama-lama, jadi Ken dari jauh cuma bye Han, oh ya bye, I love you, bye, udah pulang dia. Jadi gue gak akan ketemu sama Ken sampai kami pulang nanti. Nah rencananya dirawat sampai hari Selasa, ini kan hari Kamis ya, karena Jepang itu ada peraturan gitu, karena kan pakai asuransi negara, jadi sampai hari Selasa nanti dilihat. Jadi kalau sana nggak apa-apa kita pulang gitu. Kemarin juga 6 hari dirawat, 5 hari dari proses persalinan sampai tambah hari lahir hari ini sama besok postpartum pertama 2, 3, 4 sampai 5 hari baru pulang gitu gengs. Dan sekarang ini aku udah di kamar, tadi diobservasi di ruang bersalin, habis itu di kamar.
urinku tuh banyak banget, 1.000 hampir 2.000 loh, banyak banget deh. Semoga nggak ada apa-apa. Terus ya udah, aku ada panas lah, wajar ya, habis lahiran kan perdarahan segala macam. Jadi ada kencingku juga banyak, jadi ada panas, tapi nggak panas-panas banget sih. Terus perawatnya juga ya Sasi. Oh iya, lahirlah anakku ya. Anakku itu namanya Michael, panggilannya Mikey. Berat itu 35,28 gram, panjangnya 51 cm. Nah, terus lahirnya tuh di jam 19.44 apa? Nanti aku masukin foto kalau ada ya. Aku masukin, aku tulis di sini deh. Gitu. Tapi sehat, dia nangis kencang. Mau ASI dini juga mau. Lucu deh. Anak sendiri ya, puji. Terus ya gitu gengs, makasih banyak atas doanya, aku udah lahiran. Dan puji Tuhan juga Marti keluar rumah sakit baru aku lahiran. Karena perawat-perawat di rumah sakitnya Marti udah pada tiap malam, mereka yang dinas malam itu selalu datang intip, kalau ngintip pengen tahu gue tuh ada kontraksi apa enggak gitu. Gitulah gengs, hidup ya. Terus tadi pas Marti pas Ken kesini, ada teman aku Ingrid, ada Nita, ada Sinta yang nemenin tidurin Marti. Jadi mereka sekarang udah pada pulang gitu, pulang karena mereka kan harus kerja ya, sebentar lagi ujian negara. Apalagi ya updateannya ya gitu gengs. Sekarang aku lapar, tapi jam makan sudah selesai, saya tunggu sampai besok. Ya gitu deh, nanti jam 1, sekarang jam 11 malam kan, jam 1 udah boleh ini latihan ke toilet, belajar ke toilet. Gitu geng, sekian update-nya, ini udah 12 menit nih, udah panjang. Nanti kalau ada apa-apa aku update lagi ya. Sorry pakai HP. Lupa gengs update. Aku dipasang infus karena pas lahiran kan dipasangin infus ya, nggak masuk jarumnya karena kedinginan. Udah dicabut. Dan ada cerita lucu. Jadi pada saat aku udah meraung-raung di dalam kamar itu, di lantai 2 sana, ini kan lantai 3 ya, aku meraung-raung kesakitan, datanglah SMS, maksudnya WhatsApp dari keluarga, dari teman. Bagaimana kabar? Oh Marti lucu sekali. Oh begini. Tuhan nih, itu antara neraka mau naik kah atau apa? Tapi kan gue nggak balas kan. Gue bilang, habis itu baru gue bilang, jangan parah ya. Orang gue lahiran, lagi meraung-raung mau mati, ini udah pembukaan 8, baru pakai SMS, pakai tanya lagi bagaimana, ini begini, ini begitu. Udah nggak usah ganggu gitu kan, konsentrasi. Ya tapi itu cerita seru ya, karena aku sendiri di dalam. Dulu waktu lahiran Marti itu kan ada Ken, jadi Ken tuh yang balas-balasin SMS. Kalau nggak aku bilang, Ken matiin HP ku, aku bilang gitu. Tapi kali ini kan nggak bisa, siapa mau minta dielus punggung aja nggak enak sama perawatnya kan, aku nggak enak banget gitu. Makanya aku sedih. Bahkan suami pun tidak bisa masuk, jadi tidak melihat penderitaan saya melahirkan anak kedua. Aku pas lahiran anak kedua ya, waktu Marti aku nggak terlalu teriak. Aku pikir teriakan sudah paling besar, tapi ternyata tidak. Waktu lahiran si Mikey ini tadi, aku bilang ke Ken, aku teriak tadi. Terus kata Ken bilang begini, iya satu rumah sakit semua dengar suara itu, suara teriakan. Habis teriak, habis lahiran, tau nggak, mata bengkak, ini tenggorokan kering,
karena udah gak kuat lagi. Aduh, ya gitulah ya, beda-beda orang ininya cara melawan sakit, mengatasi nyeri gitu, tingkat sensitivitas pada nyeri.